Pendidikan adalah fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang bermakna dan efektif, penting untuk memahami bahwa setiap siswa adalah individu yang unik. Terlalu sering, pendidikan dihadapkan pada tantangan ketika pembelajaran yang ditawarkan di sekolah tidak sesuai dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting. Hal ini sangat terasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang kadang dianggap membosankan oleh siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memungkinkan pendidik untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Dalam konteks ini adalah siswa dengan cara yang efektif. Ini mengakui bahwa siswa memiliki beragam minat, tingkat kemampuan, dan gaya belajar. Hal ini penting karena pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Sebagai seorang pendidik, peran saya dalam praktik baik pembelajaran berdiferensiasi sangat sentral dalam memastikan siswa belajar apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Pertama-tama, saya bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Ini melibatkan pengamatan mendalam, komunikasi terbuka dengan siswa, serta pemberian tes diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa. Dengan pemahaman yang kuat tentang siswa, saya dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai dan relevan. Dalam praktik baik ini, saya mengambil pembelajaran teks persuasi melalui poster sebagai praktik baik. Proses ini terbagi dalam 5 langkah kunci yang saya terapkan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kemampuan siswa. Langkah pertama, saya memulai tes diagnostik awal. Hal ini penting untuk mengidentifikasi gaya belajar unik setiap siswa, memungkinkan saya untuk merancang pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Saya memberikan tes gaya belajar kepada setiap siswa melalui sebuah aplikasi. Kemudian, siswa mengikuti tes tersebut dan mendapatkan hasil berdasarkan jawaban. Kemudian, saya juga telah menyiapkan materi pembelajaran berupa video pembelajaran yang saya bagikan melalui kanal YouTube. Video ini bertujuan agar siswa dapat terlebih dahulu mempelajari materi yang akan dipelajari. Sebab siswa yang memulai pembelajaran dengan pengetahuan awal akan lebih mudah mencerna pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang belum mengetahui sama sekali. Untuk menjaga motivasi siswa dan merancang ketertarikan mereka terhadap materi pembelajaran, saya menyajikan pertanyaan pemicu. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan materi yang akan dipelajari dan dirancang untuk memicu diskusi kelas yang aktif. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi pemahaman awal siswa tentang materi. Selanjutnya, saya akan melangkah ke diferensiasi pembelajaran. Dalam langkah ini, saya mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka yang telah diidentifikasi sebelumnya. Siswa dengan preferensi visual akan mendapatkan presentasi visual yang menarik dengan menggunakan gambar, grafik, dan media visual lainnya. Siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran audio akan mendapatkan penguatan materi secara lisan seperti diskusi atau ceramah yang disampaikan secara verbal. Sedangkan siswa yang lebih kinestetik diajak untuk belajar dalam kelompok kecil. Di sela pembelajaran, saya melakukan ice breaking sederhana seperti bertepuk tangan untuk sekadar menjernihkan kembali pikiran mereka. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Langkah selanjutnya adalah puncak dari praktik baik ini. Siswa diberi tugas kreatif untuk membuat poster dengan tema Kedaulatan Pangan Indonesia. Mereka diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin membuatnya secara manual dengan menggambar dan menulis tangan atau menggunakan teknologi seperti Canva for Education untuk membuat poster digital. Proses ini memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri, mengaplikasikan pemahaman mereka tentang materi, dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam kelompok. Setelah siswa selesai mengerjakan poster, siswa diminta untuk mengunggah atau mengumpulkan poster di aplikasi Padlet yang sudah disediakan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar siswa lain dapat melihat poster siswa lainnya dan mendapatkan inspirasi dari poster tersebut, serta juga dapat menilai hasil poster siswa lainnya.
Di sini terlihat beberapa karya siswa yang siswa buat dari Canva for Education. Siswa sudah bisa mengaplikasikan mengubah teks menjadi sebuah poster yang sangat menarik. Oke, kita pilih kelompoknya ya. Bismillah. Terakhir, siswa memilih beberapa kelompok untuk tampil ke depan kelas. Siswa diminta mempresentasikan poster yang telah mereka buat di depan kelas secara bergantian. Siswa lain menyimak penjelasan dari siswa yang tampil mengenai ide dan maksud dari poster tersebut. Siswa lain juga diperkenankan memberikan saran maupun tanggapan terkait penampilan atau penjelasan poster mereka. Yang kita dapatkan di situ, kita terkena kayak produk pangan lokal tuh di kita banyak banget kayak umbi-umbian ini, tapi masih kurang gitu loh, warga Indonesia tuh masih kurang kayak mengkonsumsinya, jadi kayak belum banyak yang tahu padahal ini tuh bisa menggantikan nasi dan berguna buat apa aja. Indonesia khususnya di Pulau Jawa mengagung-agungkan beras dan jagung. Banyak dari mereka membuat perayaan seperti hari panen, seperti pembuatan patung-patung gitu dari. Saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya setelah belajar teks persuasi bersama Bu Raisa. Kesan dan pesan saya sangat menyenangkan dan saya bisa mengekspresikan ide dan juga gagasan saya tentang teks persuasi melalui poster yang dimana poster itu saya dan teman saya presentasikan dan kami memahaminya. Terima kasih. Tentang teks persuasi. Nah, dari diajarkan teks persuasi itu ada juga diajarkan dalam pembuatan poster. Kemarin pesan dan kesan saya dalam materi tes persuasi tersebut sangat menyenangkan dikarenakan saya bisa mengekspresikan diri saya melalui presentasi poster saya. Ya, saya sudah mengamati pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Raisa. Ya, sangat menarik karena peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih soal yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Raisa sangat bermakna dan sangat bermutu. Terima kasih. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Raisa itu sangat menarik dan kreatif karena sudah menggunakan Canva sehingga anak-anak dapat bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang dapat diambil dari praktik baik ini adalah pentingnya fleksibilitas dalam pendekatan pembelajaran. Setiap siswa adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan minatnya sendiri. Dengan memahami dan menerapkan pendekatan berdiferensiasi, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan optimal setiap siswa. Saya berharap video ini memberikan inspirasi bagi para GTK lainnya untuk menerapkan praktik baik ini dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selamat Hari Guru kepada seluruh guru Indonesia.